Selamat pagi Bu Ida, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu. Bagaimana kegiatan hari ini? Ya, Alhamdulillah. kegiatan hari ini agak kurang menyenangkan sih Bu menurut saya. Oh gitu. Iya Bu. Kayaknya mungkin Bu Aprida ada sesuatu yang dirisaukan. Tadi katanya kurang menyenangkan. Iya Bu, ya sejujurnya gini Bu, saya sedikit merasa agak tegang gitu. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya mencari solusi gitu yang lebih efektif, dan saya pikir saya bisa curhat gitu dengan Ibu. Oh, ada sesuatu yang membuat tegang lah ya, jadi pengen curhat. Iya, iya mengenai pekerjaan saya gitu Bu. Kalau mengenai pekerjaan Ibu, berarti ada sesuatu ya di sekolahan yang menjadi beban pikiran. Iya benar Bu, benar, menjadi beban pikiran yang luar biasa, karena di sekolah juga kan selain jadi guru, saya di sekolah itu diminta oleh kepala sekolah itu untuk menjadi narasumber gitu. Jadi otomatis kalau menjadi narasumber itu berarti saya harus pede dalam hal public speaking gitu kan ya Bu ya. Nah di sini saya merasa kemampuan public speaking saya itu agak gimana ya Bu, masih kurang pede gitu intinya. Jadi permasalahan di sini Bu Aprida nggak pede, kurang percaya diri, dalam berpikir buat orang lain. Iya benar Bu ya. Iya. Jadi itulah tujuan dari saya curhat dengan Ibu itu, gimana caranya saya agar bisa tumbuh rasa percaya diri saya gitu ketika saya memberikan materi terhadap rekan sejawat di di sekolah itu. Saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri, kemudian dengan tata bahasa saya yang teratur, kemudian membuat rekan sejawat saya terkesan gitu dengan presentasi yang saya sampaikan. Oh iya, baiklah. Jadi di sini permasalahannya Ibu kurang percaya diri, ya kan, untuk presentasi dengan rekan sejawat ya Ibu ya. Nah, Iya. kurang percaya dirinya itu mengenai apa? Kan, terus sebelumnya apa sih yang sudah Ibu lakukan untuk menimbulkan rasa percaya diri Sebelumnya saya sudah saya sudah latihan gitu, tapi ternyata dengan latihan saya itu ternyata masih kurang, menurut saya masih kurang percaya diri. Saya masih saya ingin bisa presentasi dengan lancar intinya Bu. Kemudian presentasi saya itu tanpa ada rasa gugup, kemudian percaya diri saya mendapatkan feedback gitu dari rekan sejawat saya. Jadi maksud Ibu itu memang sudah berusaha ya, sudah berusaha belajar, sudah berusaha menunjukkan, tapi rasa percaya diri Ibu masih kurang ya. Iya Bu. Dengan rekan sejawat bisa malu ya
ya Iya, kan? benar Heeh. benar benar, Bu, ya. Kalau diukur dari angka 1 sampai 10, Ibu masuk di angka yang keberapa? Untuk saat ini saya merasa masih di angka 5, Bu. Jadi masih begitu, apa ya, masih begitu bawah gitu saya untuk membangun rasa percaya diri saya itu. Nah, makanya saya curhatlah dengan Bu Afrika, siapa tahu nanti dengan curhat perasaan saya plong, kemudian saya mendapatkan solusinya gitu. Iya, iyalah namanya kita kan saling membantu ya. Heeh, Iya, jadi Bu, benar. tadi kalau seandainya percaya diri Ibu itu masih di skala 5, ya Iya, kan? Nah, mhm, sekarang kemarin kan Ibu katanya sudah berusaha nih, ya, iya, berusaha berbicara dengan orang lain, tapi masih rasa membernya itu masih ada, ya kan? Nah, iya. sekarang karena memang di skala Ibu masih 5, Ibu inginnya itu skala itu menaik menjadi berapa? Kalau menurut diri saya pribadi ya, Bu, ya, setidaknya saya, mampu di angka 9 lah, Bu, walaupun tidak sampai ke 10 tapi minimal ke angka 9 gitu ya. Namanya kita selalu ada di depan, selalu dilihat oleh orang banyak gitu ya, otomatis kita harus bisa memberikan yang baik gitu untuk apa namanya, rekan sejawat kita. Karena dengan rasa percaya diri penuh itu mungkin rekan sejawat juga akan lebih memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka gitu. Ya, jadi Ibu berharap Ibu akan bisa mencapai level di angka 9, bener nggak? Dan Iya, Ibu berusaha supaya pada saat Ibu melaksanakan melaksanakan sosialisasi atau apalah itu mengenai pendidikan, Ibu merasa percaya iya, diri. Ya. Nah, iya sekarang benar, Bu. tanya kan nih, dari kemarin Ibu sudah belajar nih ya. Terus ada Iya. nggak hal yang lebih Ibu ingin lakukan lagi ke depannya supaya bisa mencapai di angka 9? Mmm, ada sih, Bu, hal yang ingin saya lakukan lagi selain latihan. Dengan cara saya, harus benar-benar memahami materi apa yang akan saya sampaikan ke rekan sejawat saya. Kemudian saya akan mempraktikkan gitu di depan cermin, supaya saya bisa lebih, percaya diri lagi gitu. Terus dari cermin saya, bisa memahami apa sih kekurangan yang ada pada saya gitu, sehingga, dari situ saya bisa memperbaiki apa kekurangan saya gitu. Ya, dari Ibu bilang tadi bahwa Ibu itu berusaha kalau seandainya Ibu mau menyampaikan sesuatu, Ibu harus menguasai materi, ya kan? Terus kan dengan penguasaan materi itu kalau sudah baik, Ibu bisa mengimplementasikannya dengan rekan-rekan ya, rekan-rekan sejawat. Nah, selain mempelajari materi, ada lagi nggak yang Ibu harus lakukan? Karena saya rasa ya mungkin yang kemarin-kemarin Ibu udah berusaha nih, ya kan? Sudah Iya, berusaha mengingat materi apa yang akan diberikan, tapi kan kenyataannya kita masih kurang, ya kan? Nah, sekarang iya. selain itu apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Mmm, saya, akan mencari referensi materi presentasi yang baik mungkin ya, Bu, ya. Kemudian, saya akan mempersiapkan slide presentasi yang menarik, kemudian, berlatih presentasi dengan fokus, dengan intonasi dan gerakan tubuh gitu yang pantas. Kemudian saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktifnya lah untuk terus memperbaiki yang ada pada diri saya sendiri. Ya, luar biasa sekali ya apa yang Ibu mau untuk melakukan perubahan ya untuk mencari referensi yang lain lah ya selain dari sumber yang kita buat ya kan sudah Iya, iya, kita belajar lagi ya kan ya juga mungkin tadi Ibu bisa berkonsultasi dengan yang lain ya kan
namanya sumber materi itu kan memang kita bisa dapat dari berbagai media, nggak harus dari buku, ya dari sosial media juga kita bisa mendapatkan. Iya, Mbak. Sekarang ibu sudah mau nih, ya, sudah belajar. Nah, sekarang saya mau tanya nih, keseriusan ibu ya dalam menjalani tersebut, menjalani usaha yang akan ibu lakukan, apakah ibu berusaha keras ya supaya bisa, atau ya mungkin ada cara-cara yang lain ya, karena di sini kan ibu udah bilang tadi harus belajar, harus mencari referensi, ya kan, otomatis itu kan ibu lakukan secara terus menerus. Iya, benar. Iya, tadi ibu kata Kanan bilang tadi kita harus menyiapkan materi ya, mungkin Iya. melalui Canva atau melalui Iya. YouTube Mm-mm. ya. Iya. Iya, iya benar Bu. Ya, saya akan berkomitmen lagi gitu untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian saya akan berlatih presentasi di depan cermin apabila perlu, sebelum saya tampil di depan teman-teman ataupun rekan sejawat, saya akan berlatih di depan teman, salah satu teman lah gitu, sehingga teman saya tersebut bisa langsung menilai ataupun memberikan feedback positifnya terhadap saya, ataupun kalau misalnya ada kekurangan, beliau bisa langsung mengarahkan saya gitu ke yang positifnya. Iya, ya, saya rasa apa yang menurut Ibu Afrida ya memang benar ya, Ibu bisa berlatih dengan cermin, atau mungkin bisa setelah sosialisasi minta feedback dari kawan-kawan, itu memang sangat diperlukan saya rasa ya kan, dan memang Ibu harus melakukannya dengan penuh rasa Semangat. dan tanggung jawab. Iya, semangat dan tanggung jawab. Ya tadi seperti yang Ibu bilang gitu, ya harus bertanggung jawab secara tadi kan, Ibu harus belajar terus menerus, benar nggak? Iya, benar. Dan tanggung jawab itu yang harus diterapkan. Iya, saya akan terus berlatih Bu. Iya, itu harus terus berlatih. Ya. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Jelasnya gini Bu, saya akan terus berlatih presentasi, kemudian saya akan mencari feedback dari teman ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya gitu. Kemudian saya akan lebih fokus lagi terhadap kegiatan yang pada saat itu sedang saya jalani gitu Bu. Ibu harus berlatih, kemudian melakukannya dengan tanggung jawab. Ibu berarti membutuhkan seorang mentor, ya kan? Terus Iya, jelas saya membutuhkan seorang mentor. Iya. Semoga dengan apa yang Ibu bicarakan tadi, ya memang benar-benar Ibu bisa laksanakan. Iya Bu. Iya. Iya. Ada lagi? Ya Bu. Saya rasa sudah cukup Bu, saya sudah mendapatkan setelah berbicara dengan Ibu, saya sudah mendapatkan poin-poin pentingnya untuk saya, sehingga saya bisa meningkatkan rasa percaya diri saya gitu. Dan terima kasih banyak untuk waktunya Bu Afrika. Ya, sama-sama. Kan kita harus saling membantu, kalau saling memberikan feedback, kalau seandainya memang ada yang salah, ada yang tidak benar, atau memang membantu untuk pengembangan diri kita, itu nggak masalah. Ya, buat Anda ya. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Bu Ibu. Iya. Oke. Selamat pagi. Pagi Bu Afrika, apa kabarnya Bu? Iya. Ibu sibuk nggak sih hari ini? Hari ini kebetulan setelah saya ada jam pelajaran bidang studi bahasa Inggris, jadi untuk saat ini saya masih kosong sih Bu.
Gitu. Oh, Bu Nina ya masih kelas ibu di hari ini ya? Iya, Bu Nina. Sebenarnya aduh ada kendala sedikit ya. Oh iya, saya perhatikan Ibu Ika ini akhir-akhir ini ada apa ya, agak kurang ceria gitu. Kira-kira ada apa nih Bu Ika? Iya, kan minggu depan ini kita mau ulangan ya. Iya benar Bu, kita mau ulangan. Ini kita mau ulangan, udah gituan. Aku ini punya beban loh Bu, bener aja. Nah, jadi maksud aku tujuan aku kesini ini mau ngobrol sama Ibu ini ya, mau berbagi masalah. Oh, boleh Bu. Silakan Bu, silakan. Siapa tahu dengan berbagi bisa apa? Bebannya kurang gitu. Bisa berkurang. Ya, kan kalau mau anak-anak mengulangan, aku yang pasti agak deg-degan. Anak-anak ini nanti dapat satu atau tidak, ya kan ya, walaupun pada kenyataannya besok kita ulangan masih di semester 1 sih. Cuman kan nilai di semester 1 itu menunjang untuk sangat menunjang. Ya, ya. Iya benar Bu, apalagi kan udah kelas 6 ini. Iya. Ya tujuan saya tadi sebenarnya saya pengen cerita nih. Ada. Iya gimana Ibu, silakan. Iya, di kelas saya itu ada anak yang ada masalah lah sedikit. Iya, apa tuh masalahnya Bu? Anaknya itu ya kadang-kadang nggak masuk, ya kan? Kalau ditanya kenapa, adik saya itu loh Bu, ada yang nungguin. Waduh, repot. Oh gitu, kayak gitu. Terus emang orang tuamu kemana? Saya bilangin gituan. Namanya papanya juga kerja. Oh gitu. Terus saya bilang gituan. Ya, mama saya itu cuma bantu-bantu loh Bu di rumah orang, katanya gitu kan. Oh, jadi asisten rumah tangga gitu ya Bu ya? Apa? Jadi asisten rumah tangga gitu ibunya? Iya, benar sekali. Ya kan, ya kan memang ayahnya itu nggak tentu juga sih kerjanya. Jadi ya kita bisa bayangkan lah ya. Ya kita kadang kita juga kadang udah bekerja juga ekonomi masih agak-agak gimana, apalagi orang tuanya seperti itu. Nah sekarang ini permasalahannya itu ya istri tadi ya seperti saya bilang, anak itu ya kalau diajak bicara nyambung sih dia bicara nyambung. Kalau seandainya ya jawab-jawaban singkat yang sedikit-sedikit itu ya mungkin dia bisa. Cuman ya hanya kan kalau kita besok ulangkan kan otomatis ya nggak bisa sedikit-sedikit, harus banyak-banyak. Iya, nah sekarang ini upaya Bu Afrika agar si anak ini tidak ketinggalan pelajaran gimana Bu? Iya, kan sebelum-sebelumnya itu aku memang sudah rumahnya, ya kan, sudah pernah dibahas sih dengan orang tuanya, memang kebetulan aku tuh malam kesananya, ya kan, sudah pernah dibahas Pak Ibu, anaknya ada sekolah, ada enggak, saya begitu lah. Ini lu Bu, kata dia gituan. Pada saat saya ada kerjaan, saya bisa bawa anak saya, kata dia. Dan terus ayahnya kerja juga, Oh gitu. Saya bilang gini gitu, kalau bisa sih jangan sering-sering kasihan anaknya. Saya bilang gituan. Tempat lain untuk menitipkan. Ya udah Bu, usahakan supaya adiknya bisa saya bawa kerja, kata dia gitu. Iya kan? Oh ya ada Bu. Iya, dari apa namanya tindakan Bu Afrika itu, kalau menurut Bu Afrika untuk saat ini sudah berada di skala berapa Bu?
kalau kita di Kalau sekolahnya saya dari antara lihat 1 sih sampai ya, dengan 10. anak itu sebenarnya sudah bisa, ya cuman ya itu tadi lah, karena memang dia kan jarang masuk. Jadi ya mungkin penguasaan materi dia kurang sih, ya kan. Sedangkan Iya, sekarang kan kita harus ada ketuntasan kan pembelajaran iya, anak-anak. Nah, iya benar dia benar, heeh. kayaknya sih masih di angka 6 lah, masih di angka Masih di angka 6 6, saya, iya. heeh. Terus, kalau menurut Bu Afrika nih, maunya, Bu Afrika gimana? Mau ada di skala berapa? Ya, kalau seandainya untuk ulang-ulangan harian atau latihan, ya di angka-angka Mhm. 9 nggak apa-apa sih ya, namanya latihan ya Bu ya. Tapi kan Iya kalau iya, seandainya heeh. ulangan, ya saya mau mengharapkan anak itu supaya nilainya dapat 100 atau 90. Aduh kayaknya Iya, nggak heeh. mungkin. Jadi ya mungkin saya kasih patokan mungkin saya harap di angka 8 aja sih sebenarnya Mas. Oh gitu, oh, oh iya. Nah sekarang ini upaya Bu Afrika kira-kira untuk mencapai ke angka 8 itu apa ya Bu ya? Nah, kalau kemarin kan saya sudah mendatangi nih orang tuanya, terus Iya, baik. Kebetulan kata orang tuanya ya udah Bu, nanti saya ajak, katanya anak saya kerja. Ternyata itu kurang maksimal, karena ternyata anaknya masih juga ya seminggu itu ada lah satu kali 2 kali dia tidak hadir, otomatis heeh, kan anaknya udah kelas tinggi nih sekarang, ya kan? heeh, Udah gituan ya, saya samperin lagi kemarin itu, ya kan? Gimana? Heeh, Wah, anaknya, saya bilangin gituan, heeh, tinggi loh Bu, saya bilang gitu kan. heeh. Terus kayak emang benar-benar nggak ada tempat nitipin anak itu, saya bilangin gitu. Iya benar, heeh. Ada, kata dia gitu. Nah, kalau nggak ada, kalau seandainya adiknya dibawa sekolah, bisa nggak? Saya bilangin gituan kan. Saya Iya, bilang heeh. sedih, ya kan. Mhm, Terus kata mhm, mamanya, nanti anak saya mengganggu lagi Bu, bukannya kakaknya belajar, malah dianya mhm. main. Nah, Iya, heeh, iya, apa bisa ya Bu ya, ya apa namanya, kalau misalnya anak sekolah membawa adiknya, apa nggak mengganggu teman-teman yang lain gitu di saat belajar? Takutnya kan si adik ini rewel gitu pas di dalam kelas. Gimana Bu? saya bilang gini ya sebagai itu sih wujud dari kemanusiaan kita ya Bu Ida ya. Jadi Iya, bilangnya gini, nggak apa-apa Bu, dibawa aja ke sekolahan, ambil nanti adiknya belajar, gitu ya gitu. Nanti mungkin aku siapin, saya siapin lah buku cerita, buku bergambar, saya bilang gitu kan. Kalau iya, ada adiknya sudah mulai agak-agak rewel, nanti saya yang main ini nggak apa-apa, sambil saya lihatin anak-anak, saya bilang gitu nanti adiknya saya ya ini deh, saya bilang gitu sih. Terus kata Bu, jadi ngerepotin, kata dia gitu. sebenarnya itu bagus sih Bu Ika, terus selanjutnya bagaimana nih dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah membicarakan semua itu gitu dengan orang tua? Iya, terus kata saya, enggak kok Bu, saya ikhlas nolongin, yang penting anaknya sekolah. Kebetulan kan pada saat ya kita menerangkan adiknya ya mungkin nanti bisa saya kasih mainan, saya kasih bacaan, saya bilangin gituan. Dan kebetulan memang kawan-kawannya baik-baik semua sih, kita mengaku. Saya gituan. Iya benar. Ya, saya lihat aksi saya gitu anaknya yang apa yang suka keliling-keliling gitu kan Terus Bu Ika, selain itu gimana? selain itu kan
kemarin kan mereka kurang ya, kurang nilai-nilainya pada kurang karena anak tersebut kan jarang masuk. Ya mungkin Iya, nanti heeh. saya Gimana? akan memberikan latihan beberapa daring lah mungkin ya bisa dia yang kemarin-kemarin akan saya ulang sedikit supaya dia bisa mengikuti pembelajaran yang sudah tersedia. Iya, bagus tuh Bu Ika, ini Iya. bagus itu kalau dengan memberikan apa namanya pelajaran secara daring gitu ya, menunjang pelajaran yang sudah tertinggal si anak tadi. Nah itu ide bagus Bu Afrika dengan memberikan pelajaran daring sehingga anak tadi tidak ketinggalan pelajaran di teman-temannya. Iya, benar itu memang udah agak sedikit-sedikit sih udah saya lakukan mulai dari sekarang. Kemarin ya udah alhamdulillah sih dari kemarin tuh udah ada perubahan anaknya, ya kan? Iya benar. Hmm, ya kan? Iya Bu Afrika, saya mau tanya nih siapa kira-kira yang Ibu libatkan gitu sehingga bisa membantu mewujudkan tujuan itu? Iya, kalau saya biasanya itu melibatkan anak-anak biasanya, ya kan? Kalau Oh iya, seandainya heeh. kan tanya-tanya nih, ada nggak yang dekat rumahnya? Saya bilangin gitu kan di awal-awal. Oh ada Bu, kata ibu. Coba nanti kalau dia nggak sekolah sebelumnya ya Bu ya. Coba nanti kalau dia nggak sekolah, kamu tanyain dia kenapa. Nah ini kebetulan kan kita mau ada daring atau mau ada apa pembelajaran tata. Saya biasanya menugaskan Iya. anak-anak yang deket-deket situ. Ayo tolong Oh, ya iya. ditanya kawannya supaya Oh, iya. kita naik sama-sama nilainya Jadi bagus. terjadi adanya kolaborasi sesama rekannya. Iya benar, Iya. benar sekali. Iya. Dan saya harap sih dari apa yang sudah saya rencanakan itu semoga berhasil nantinya sesuai Iya, dengan mudah-mudahan ya, apa Bu, yang ya. kita harapkan. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tujuan Ibu ya luar biasa ya. Jadi anak-anak yang seperti ini Ibu benar-benar kasih perhatian penuh ya. Benar-benar banget. Saya yakin Ibu pasti bisa. Ibu hebat, semangat deh Bu ya. Ya semangat insya Allah. Doain ya Bu Afrida ya. Betul, saya doakan. Karena kita sebagai guru Iya. kan jawabannya dunia wal akhirah. Iya benar-benar, benar Bu. Iya. Tanggung jawab dunia akhirat kita ya. Iya. Gimana Namanya perasaannya? orang guru berusaha mencerdaskan anak bangsa. Iya benar, iya. Karena dari mereka lah nanti akan muncul bibit-bibit yang bisa mengatur negara. Kita nggak Iya tahu. benar. Ya, generasi penerus ya Bu ya. Generasi penerus ya. Saya juga mau masuk kelas, ya kan? Baik ya. Makasih waktunya mau mendengarkan curhatan saya. Sama-sama Bu Afrika. Mudah-mudahan sukses selalu untuk Ibu ya Bu ya. Nah,